Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Akbar Mutakin. Saya dari program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari koloid. Sifat yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu efek tindal. Yang kedua yaitu gerak Brown. Dan yang ketiga yaitu elektroforosis. Dan yang keempat yaitu koagulasi. Dan yang kelima adalah absorpsi. Oke, selanjutnya adik-adik bisa lihat gambar di samping ini. Gambar yang pertama apa itu? Gambar yang pertama yaitu sorot mobil pada malam yang berkabut. Yang gambar kedua yaitu partikel pada susu. Yang ketiga yaitu pelapisan anti karat pada mobil. Dan yang keempat, gambar yang keempat yaitu penggumpalan susu yang basi. Yang kelima yaitu pemutihan pada gula tebu. Nah, apa sih hubungannya pada pembelajaran kita kali ini? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mampu mengetahui sifat koloid dari efek tindal dan kehidupan dalam sehari-hari. Yang kedua, yaitu mampu mengetahui sifat koloid gerak Brown dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu mampu mengetahui sifat koloid elektroforosis dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu mengetahui sifat koloid absorpsi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima yaitu mampu mengetahui sifat koloid koagulasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, adik-adik tentu sudah melihat gambar yang disajikan tadi, bukan? Tentu sudah melihat. Nah, kalau sudah melihat, lalu apa hubungannya dengan pembelajaran kita pada kali ini? Pembelajaran kita pada kali ini yaitu mengenai sifat-sifat koloid. Oke, penjelasan pertama yaitu mengenai efek tindal. Efek tindal itu jika seberkas cahaya dilewatkan pada suatu sistem koloid, maka cahaya tersebut akan dihamburkannya, sehingga berkas cahaya tersebut akan kelihatan. Sedangkan jika cahaya dilewatkan pada larutan murni atau larutan sejati, maka cahaya tersebut akan diteruskannya. Lalu, dari permasalahan di sini, apa yang bisa adik-adik simpulkan? Nah, kesimpulannya yaitu efek tindal adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Apabila larutan yang memiliki koloid, maka cahayanya akan dihamburkan. Berbeda dengan larutan sejati atau larutan murni. Cahayanya akan diteruskan. Perhatikan gambar di samping ini. Oke, penjelasan yang kedua yaitu mengenai gerak
Brown. Apa itu gerak Brown? Gerak Brown merupakan gerak patah-patah atau zigzag partikel koloid yang terus-menerus dan hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra. Gerak Brown ini terjadi sebagai akibat tumbukan yang tidak seimbang dari molekul-molekul medium terhadap partikel koloid. Jadi dalam suspensinya tidak terjadi gerak Brown karena ukuran partikel cukup besar, sehingga tumbukan yang dialaminya setimbang. Lalu apa hubungannya dengan gambar partikel susu tadi? Partikel susu tadi merupakan contoh dari gerak Brown. Penjelasan kita yang ketiga yaitu mengenai elektroporosis. Kok bisa ya koloid dihubungkan dengan arus listrik? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, simak penjelasan. Partikel koloid dapat bergerak dalam medan listrik karena partikel koloid bermuatan listrik. Pergerakan dari partikel koloid dalam medan listrik ini disebut dengan elektroporosis. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, itu tadi penjelasan dari sifat-sifat koloid 1, 2, dan 3. Sekarang kita masuk ke sifat koloid yang keempat, yaitu absorpsi. Apa sih itu absorpsi? Kalian pernah lihat? Pernah dengar tidak? Absorpsi adalah peristiwa di mana suatu zat menempel pada permukaan zat lain. Contohnya ion H+ dan ion OH- pada gambar di samping dari medium pendispersi. Nah, untuk berlangsungnya absorpsi ini minimum harus adanya 2 macam zat, yaitu zat yang tertarik disebut adsorbat dan zat yang menarik disebut desorban. Jadi, apabila terjadi penyerapan ion pada permukaan partikel koloid, maka partikel koloid dapat bermuatan listrik yang muatannya ditentukan oleh muatan ion-ion yang mengelilinginya. Lalu, apa sih pemanfaatan dari sifat absorpsi ini? Nah, jadi pemanfaatan sifat absorpsi koloid dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah dalam proses pemutihan gula tebu, seperti gambar yang pertama tadi, dan dalam proses penjernihan air dengan penambahan tawas. Lalu, apa sih penyebab dari absorpsi ini? Absorpsi ini disebabkan karena gaya tarik molekul-molekul pada permukaan zat penyerap. Nah, yang terakhir yaitu koagulasi. Pernah nggak sih kalian minum susu terus tidak habis? Susu itu merupakan salah satu dari peristiwa koagulasi dari koloid. Koagulasi itu atau pengendapan yaitu peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga
fase terdispersi terpisah dari medium pendispersinya. Peristiwa koagulasi dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu proses pendidihan santan. Semua kita pasti pernah melihat santan, bukan? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Dan yang kedua, contoh koagulasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu susu basi tadi. Susu basi kalian yang minum itu mengalami gumpalan-gumpalan jika basi. Gumpalan-gumpalan dari itu adalah merupakan contoh dari koagulasi. Mengapa dia mengalami gumpalan-gumpalan? Karena fase terdispersi terpisah dari medium pendispersinya. Untuk sebagai bahan evaluasi dari pembelajaran kita pada hari ini, nanti silakan mengunduh link dari kuis yang telah disediakan. Terima kasih. Oke adik-adik, itu tadi 5 penjelasan mengenai sifat-sifat koloid. Jangan lupa dipahami, dipelajari, dan disimak kembali video pembelajaran kali ini. Untuk sifat-sifat koloid yang lain, silakan membaca buku-buku referensi yang mendukung dari sifat-sifat koloid. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini agar channel YouTube ini terus berkembang. Sekian penjelasan video pembelajaran dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.